Selamat pagi, shalom Bapak Saudara semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Tuhan, kita bersyukur pagi ini oleh karena kasih karunia-Nya, karena kemurahan Tuhan, kita boleh kembali datang ke rumah itu. Kita sama-sama beribadah dan bersekutu kepada Tuhan saat pagi hari. Puji Tuhan, sebelum kita memulai ibadah saat pagi hari ini, kita mau sambutkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini Tuhan, karena kemurahan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, penyertaan yang begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Tuhan pagi ini kami menaikkan pujian syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau sambutkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengucapkan syukur kita oleh pujian. Kasih Tuhan yang dibungkus semua berdoa. Terima kasih Yesus. Saya akan harus jalan untuk Yesus. Surah,
lebih lagi Tuhan, bersuka cita dan bersorak-sorai hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita yang siap memuji dan dengan nama Tuhan lebih lagi. Kita bersama-sama katakan Amin. Kita masih berdiri saudara, kita membaca ayat hafalan kita minggu ini yang terdapat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-13. Mari setelah hitungan yang ketiga kita membaca bersama-sama. 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Amin. Kita masih berdiri saudara. Sekali lagi shalom saudara. Siap memuji dan berikan nama Tuhan. Amin. Haleluya.
Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang begitu baik dalam hidup kita. Kasih-Nya tidak berkesudahan dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Ada apa saudara? Puji Tuhan, sudah kita berikan persembahan kita yang pertama. Mari kita berdoa dan masuk doa. Mari kemana apa persembahan kita mau berdoa kepada Tuhan. Bahkan terdaftar di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Kiranya Engkau sucikan tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Biarlah kami memberikan dengan sukacita dan persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan di tempat ini. Kami siap untuk persembahan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami diberi kesempatan beribadah, memuji, menyembah. Dan ini saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Hanya firman-Mu lah yang membuat kami tetap dalam tujuan Tuhan. Dunia yang semakin gelap, semakin banyak hal yang ditawarkan, tetapi firman ini memberikan terang, dan terang itu mengalahkan kegelapan dunia ini. Tuhan, pimpinlah kami gereja, anak-anak Tuhan, untuk hidup senantiasa disempurnakan di dalam firman Tuhan. Dan firman itu membawa iman kami, merawat anugerah yang besar yang datangnya dari Tuhan. Keselamatan kami yang nilainya lebih dari apapun di dunia ini. Iman itu menjaganya dengan baik, dan iman itu mengalahkan setiap tantangan yang dunia berikan. Itu sebabnya pagi hari ini Engkau yang memiliki firman, dan Engkau yang sudah menjadi manusia memberitahu kami melakukan firman itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan Allah Roh Kudus yang sudah diutus, yang juga terus bekerja dalam diri kami, supaya kami tidak berjalan sendiri, tapi kami berjalan di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat setiap keadaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami ini, supaya firman-Mu semakin menjadi nyata. Karena firman-Mu akan menghasilkan perkara-perkara yang ilahi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyaklah tantangan dihadapi anak Tuhan hari-hari ini. Virus corona, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, dan lain sebagainya. Tuhan, firman-Mu bertata di atasnya. Firman-Mu jawaban dalam setiap hidup kami. Itu sebabnya kami mau fokus untuk mendengarkan firman Allah, dan kami tidak biarkan firman Allah itu gugur di dalam hidup kami, tapi semakin menjadi nyata dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami mengucap syukur. Semua yang siap diberkati firman Tuhan, kita berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan merenungkan firman Allah di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Kalau setiap kita sudah mendapatkannya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca bergantian. Saya ayat yang ke-11, Bapak Ibu ayat yang ke-12, lalu ayat yang ke-13 sama-sama kita baca. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Seperti siapa yang menyangka bahwa ia tunggu berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. 2 mulai. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Saudara, Rasul Paulus yang menjadi rasul, tapi dengan satu proses yang begitu berat secara daging.
Tapi Paulus menjalankannya dengan penuh setia, sehingga dia membuktikan kepada Tuhan, sekaligus menjadikan teladan bagi manusia, bahkan mencatatkan dirinya dalam sejarah kekal. Kenapa dikatakan sejarah kekal? Sebab Paulus ditulis di Alkitab. Paulus menjadi rasul yang menuliskan pengalamannya dengan Tuhan, dan Allah menyetujuinya untuk dia dijadikan sejarah. Kenapa sejarah itu penting? Karena sejarah yang dicatat oleh Alkitab itu bukan sejarah manusia biasa, tetapi sejarah manusia yang di dalam pemberitaan yang berisi satu: Yesus Juru Selamat dunia. Untuk apa? Supaya manusia yang mendengar Yesus Juru Selamat dunia memperoleh satu pengharapan, yaitu apa? Keselamatan akan hidup yang kekal. Sejarah Alkitab hanya mencatat orang-orang yang bercerita untuk mendapatkan hidup yang kekal. Walaupun dia hebat, karya hebat, tapi kalau tidak bertujuan hidup kekal, itu bukan sejarah. Karena itu akan dilupakan, itu tidak berguna bagi manusia. Itu sebabnya, saudara, kepintaran, kekayaan, kehebatan manusia yang bertujuan untuk hidup yang kekal, itu sejarah yang penting. Itu sebabnya pagi ini kita bangga percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena orang yang percaya kepada Yesus, Alkitab mencatat, yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Di mana hidup yang kekal? Di tempat yang kekal. Mana itu tempat yang kekal? Dimiliki manusia dengan dua jalan: mati dengan hidup berkenan kepada Tuhan, dia akan ke tempat yang kekal. Yang kedua, belum mengalami kematian seperti kita, tetapi ikut Tuhan, mempertahankan iman, ikut Tuhan, menuruti firman. Banyak godaan, lebih pilih firman. Banyak tantangan, lebih banyak firman. Banyak hal-hal yang menggoda, yang mengubah iman, mengubah persepsi, mengubah tujuan firman. Tapi kita lebih memilih Yesus. Itu kita memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itu sebab jangan pikir hidup ini mudah, saudara. Apalagi saudara percaya kepada Yesus, apalagi saudara mengaku beriman kepada Yesus, maka hidup ini menjadi target yang kitab Efesus kita pelajari. Rasul Paulus berkata, kalau orang Kristen tidak mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah, kita pasti ditipu oleh setan. Yang kedua, kita gak akan bisa melawan kuasa kegelapan hanya dengan kekuatan kita sendiri. Gak mungkin, saudara. Kenapa? Karena kita gak akan berdaya. Sebab iblis sudah ada sebelum manusia diciptakan. Dan iblis tidak mengalami kematian, sebab dia makhluk roh, dan dia sudah ribuan tahun ada di dalam dunia ini. Rasul Petrus pernah dikatakan oleh Yesus, Petrus, iblis menuntut kamu untuk ditampil, tapi aku sudah berdoa buat kamu. Kalau kamu insaf, sadarkanlah saudara-saudara. Dari ayat ini Yesus berkata, waktu iblis menampi Pak Petrus, maka memang Petrus sudah, saudara, dikatakan oleh firman, akan menyangkal Yesus 3 kali. Dia kalah, dia kenal Tuhan, tetapi ketika ditampi oleh iblis, dia menjawab, aku tidak kenal Tuhan, aku tidak mengenal siapa itu Yesus, aku bersumpah aku tidak tahu siapa itu Yesus. Saudara, Alkitab tidak pernah salah. Walaupun manusia belum mengalami, mencoba memungkiri, aku gak akan mungkin
Yesus menegur. Yesus hanya memberikan firman, Petrus, nah sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Setelah peristiwa itu terjadi, maka hati Petrus menjadi hancur. Dia menangis, dia lari dalam perjalanan, dia mengingat setiap perkataan Yesus yang pernah dia sangkal. Aku tidak mungkin menyangkal, aku rela mati demi engkau. Dan dia baru sadar bahwa Yesus tidak pernah mengucapkan hal yang salah satu kalimat pun. Yesus tidak pernah mengucapkan kalimat satupun yang tidak mungkin digenapi, saudara. Dan pada waktu digenapi, Petrus sadar. Waktu digenapi, dia menangis. Kenapa? Aku ditampi iblis, dan iblis waktu itu menang, mengalahkan aku. Tetapi firman Allah berkata, aku mendoakan kamu Petrus, supaya setelah kamu sadar, kuatkan saudara-saudara. Dia pernah ditipu iblis, dia pernah kalah dengan iblis, tetapi ketika sadar dia berubah. Sekarang dia bukan Petrus yang dulu lagi, sekarang dia Petrus yang sekarang teliti dengan firman Allah. Dia benar-benar menghayati firman Allah, dia benar-benar mencermati firman Allah, makan firman Allah dengan benar kalimat demi kalimat, dan dia hidupkan di dalamnya. Kenapa? Karena sekarang Petrus tahu hanya perkataan Tuhan, firman Allah, yang sudah ditentukan untuk mengalahkan iblis yang ada di dalam dunia. Iblis dikasih kuasa di zaman Ayub dengan perintah Tuhan, kamu silakan uji dia, tapi jangan nyawa. Benar, benar, saudara. Harta, kesehatan, keluarga, relasi dengan teman-teman, semua dihancurkan oleh iblis. Hanya tinggal satu, apa? Firman yang tinggal di dalam dirinya, yang tidak pernah bisa dimakan oleh iblis. Itu sebabnya di tengah dia miskin, di tengah anaknya mati, istrinya meninggalkan untuk sementara waktu, teman-temannya yang dekat mulai menjauhi dengan dia. Di situ dia benar-benar bertemu dengan firman yang hidup, yang dulu hanya didengar dengan kata orang, tapi sekarang firman itu menjadi hidup. Dia bisa berkata-kata dalam dirinya sendiri, menguatkan jiwa, menguatkan rohnya, tubuhnya yang memang lemah tidak berdaya, tapi dia berangkat dengan satu keyakinan, sehingga dari mulutnya firman itu keluar begitu gagah berani. Kalau Tuhan menguji aku memang sempat jatuh, aku memang sempat ngomong ngawur, aku sempat mengutuk Tuhan, tapi sekarang aku alami Tuhan. Dan dia berkata, aku akan timbul seperti emas. Itu dialami Ayub, itu dialami Petrus, dan itu dialami juga Rasul Paulus yang menuliskan ayat ini. Kenapa Paulus menuliskan ayat ini yang begitu panjang daripada Petrus, Rasul Yohanes? Tuhan memberi anugerah. Dan Petrus, dia juga sadar, aku tidak bisa seperti Paulus. Bahkan dia berterima kasih kepada Paulus, karena di antara 10 rasul tidak ada yang berani menegur Petrus kecuali Rasul Paulus. Dan pada waktu dia ditegur, dia tidak marah. Dia tuliskan ayatnya, aku berterima kasih, walaupun tidak pakai kata-kata itu, tapi dia berkata, Paulus adalah rasul yang begitu melakukan kehendak Tuhan. Sehingga pada waktu aku munafik, aku menjadi seorang rasul yang ketika orang Yahudi datang, aku meninggalkan orang-orang kafir, aku meninggalkan orang-orang non-Yahudi, aku
menuliskan satu kebenaran di dalam setiap tulisnya. Aku tidak pernah memberitakan firman Allah dengan hikmat manusia, tapi aku memberitakan dengan keyakinan roh. Aku tidak memberitakan dengan hikmat, kepandaian kata-kata manusia, hanya coba menghibur manusia, tapi tidak pernah menyelesaikan masalah manusia. Saudara, kekristenan banyak orang dinilai bobokan, tetapi sesungguhnya tidak sampai kepada tujuan Kristen yang sesungguhnya. Dan itulah Paulus berkata, sehingga dia berani berkata kepada Petrus, bukan dia mau cari muka, tetapi dia mau menegakkan kebenaran yang tidak mungkin itu harus dibiarkan terus. Sebab kalau dibiarkan, Petrus tidak akan berubah. Tapi Paulus melakukan sesuatu yang luar biasa. Saudara, kita sudah menjadi Kristen puluhan tahun, atau beberapa tahun yang masih anak-anak kecil, atau mereka yang dilahirkan dari keluarga Kristen, mungkin sejak lahir sudah dikasih nama Kristen, dan nanti di dalam kakak pun dianggap Kristen karena keluarga Kristen. Tetapi sesungguhnya orang tua bekerja keras untuk apa? Untuk mendidik anak itu ikut jalan Tuhan. Saudara, mungkin gampang, nggak seperti orang yang lain. Otomatis karena anak kita, maka kita bisa bawa ke sekolah minggu tanpa ada tantangan. Tantangan terbesar orang Kristen untuk ajaran sekolah adalah dari media. Jam pas sekolah minggu, kartunya bagus, filmnya bagus, ya kan? Itunya bagus. Ya, tantangan dari media, nggak yang lain. Tapi itu juga menjadi sebuah tantangan. Untuk apa? Membawa dia dari tempat yang ditelus-telus. Anakku dikasih apa, sedikit apa, tapi mulai dibiasakan untuk ketemu teman, untuk memuji Tuhan, untuk mendengar firman Allah yang hanya 1 jam, tapi bagi dia itu lingkungan yang baru, saudara. Dia ketemu teman, tapi itu mendidik dia, itu masih lebih mudah, saudara. Tetapi kekristenan yang berangkat, engkau bukan dari orang Kristen, engkau orang yang memusuhi Tuhan. Seperti Paulus, dia Kristen hanya agama, tapi membunuh Stefanus dengan rajam batu, tapi membuat banyak orang Kristen di penjara. Kristenan yang karena begitu luar biasa. Di tempat ini mungkin ada beberapa orang yang jadi Kristen, mungkin dulunya dia beragama lain. Saudara, Alkitab mencatat itu. Orang-orang demikian yang Kristen bukan karena lahir, tapi Kristen dari agama yang lain, tapi ketemu Tuhan, rata-rata lebih militan daripada orang Kristen. Lebih militan. Kenapa? Karena dia sudah mempelajarinya. Karena dia bertemu dengan sesuatu yang penting dalam hidup ini. Ya. Itu sebabnya, saudara, kita ada di negara mayoritas yang bukan Kristen. Tapi kekristenan tidak pernah mengkristenkan mereka. Sebab kekristenan adalah ikut jalan Tuhan. Tapi orang yang ikuti jalan Tuhan akan menjadi berkat bagi orang yang Tuhan juga izinkan diselamatkan. Sebab keselamatan itu anugerah. Saudara tidak bisa kasih keselamatan. Saudara yang sudah selamat hanya merawat dan hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, engkau diizinkan menjadi berkat. Orang yang memberkati lewat hidupmu diizinkan Tuhan selamat mendapatkan berkat. Engkau tidak bisa dengan keinginanmu sendiri, aku membawa dia jadi Kristen. Makanya di dalam doa itu dikatakan, Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Sebab kalau saudara paksa, jangan-jangan saudara sendiri nanti jadi mundur. Tapi kalau saudara melakukan kehendak Tuhan, saudara melakukan apa yang Tuhan mau, saudara menjadi teladan. Dihina saudara nggak takut, dihina saudara nggak kecewa, difitnah saudara tidak jadi marah, saudara diperlakukan tidak mantau. Sebab kenapa? Nggak maksa orang itu. Sebab saudara hanya ikut
Yesus belajar, bukan Yesus memberi pengajaran yang begitu kuat tentang pengampunan kepada Petrus, sampai dia katakan, Petrus, berapa kali kamu harus mengampuni sesama? Petrus diam. Berapa kali? Saudara belajar hitung-hitungan. Ada nggak suami istri hitung-hitungan? Ngampuni. Aku spek 10 ngampuni kamu. Tak hitung-hitung. Lewat Injil ini diajari Tuhan matematika. Berapa kali kamu mengampuni? 70 kali 7 kali. Bukan 70 kali 7. 70 kali 7 kali. Tuhan berkata apa? Orang Kristen yang sungguh-sungguh akan belajar firman Allah sehingga tahu dia sungguh-sungguh dia akan disakiti, tetapi diri sendiri sudah diobati oleh firman Allah. Firman Allah ini mengobati kita sehingga ketika kita mengalami lagi, tapi bukan berarti kita ngomong begini, silakan sakiti aku, enggak. Tapi kita tetap mengampuni, dan firman Allah memberi satu pengajaran lewat hidup kita. Untuk kita mengampuni pun, Petrus memakai satu perkataan, mereka mengajarkan firman Tuhan. Dia mengajarkan firman Allah sehingga bukan sekedar silakan sakiti aku terus, silakan sakiti terus. Itu bukan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan memang ketika disakiti harus mengampuni, tetapi disitulah firman Allah katakan waktu mengampuni. Saudara mengampuni dengan satu pengajaran Allah yang begitu mantap sebagai orang Kristen. Sehingga Yesus pernah berkata kepada perempuan yang berzina, di mana semua yang ingin membuat kamu mati dengan batu? Tidak ada. Aku tidak menghukum kamu. Bukan pergi. Aku tidak menghukum kamu. Mulai sekarang jangan kamu lagi berbuat dosa. Ada firman yang dimasukkan. Papa tahu kamu salah mungkin. Udah pergi sana, enggak? Diajari firman Allah berkata, waktu kamu melakukan itu, ada firman yang berkata demikian. Itu sebab jangan ulangi lagi. Firman menandaskan kita yang mengampuni kita sempurna mengerti Tuhan. Yang berbuat dosa, salah gak apa-apa, bukan dibiarkan untuk lagi berbuat dosa, tapi dikasih firman sehingga yang berbuat ini mengatakan dia bisa mengampuni, dan sekaligus dia menyelesaikan dirinya yang membuat dosa itu, yang dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Sebab itulah pelajaran dari kekristenan. Itulah agama Kristen yang Tuhan ajarkan dengan sesungguhnya. Nah saudara, Paulus berkata, apa yang terjadi dengan Israel ini menjadi contoh dan peringatan sebagai apa? Karena akan hidup di akhir zaman. Akhir zaman ini penting sekali. Apa yang kita bisa pelajari tentang akhir zaman? Mari kita lihat kata Yesus. Matius pasal yang ke-24. Saya akan baca ayat 6 sampai 8. Yang pertama, Paulus berkata, ini menjadi contoh peringatan karena kamu sudah masuk di akhir zaman. Apa itu akhir zaman? Kalau itu ayat yang ke-6 sampai 8. Kamu akan mendengar debu perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa
dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Yesus berkata, ada zaman baru. Apa itu? Akhir zaman. Yang dikatakan zaman baru, yaitu akhir zaman, adalah apa? Yesus katakan zaman itu adalah banyak penderitaan. Jadi akhir zaman adalah zaman yang akan mengakhiri bumi ini. Yaitu siapa? Manusia. Manusia akan ada akhirnya. Di mana? Di zaman akhir. Di akhir zaman. Nah, apa yang terjadi untuk mengakhiri zaman manusia? Yesus berkata terus terang, ada penderitaan. Jadi akhir zaman, saudara tidak bisa menolak. Penderitaan adalah warna dari akhir zaman. Apa yang sudah terjadi? Yang kedua, mari kita baca ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Apa itu akhir zaman? Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Akhir zaman yang kedua bicara apa? Ada siksaan, ada pengkhianatan, ada penyesatan. Sehingga apa, saudara? Kasih orang akan menjadi dingin. Akhir zaman gak bisa dilewati lagi. Tapi orang yang bertahan, siapa yang bisa bertahan? Yang tidak mengalami kedinginan rohani. Rohani akan didinginkan luar biasa di akhir zaman. Lewat apa? Penyiksaan, aniaya, pengkhianatan, penyesatan, dan luar biasa. Rohani akan didinginkan. Maka Paulus sudah menuliskan, di masa yang sukar itu, orang akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, berkhianat, berlagak tahu, tidak menuruti agama, berani kepada orang tua, begini begitu banyak. Kenapa? Karena rohaninya didinginkan. Rohaninya didinginkan artinya apa? Firman itu hanya suka didengarkan, tetapi dingin sebab tidak dilakukan. Firman hanya menjadi bacaan, hanya menjadi, saudara, buah bibir, tapi tidak menjadi gaya hidup anak. Itu akhir zaman. Yesus sendiri katakan, kamu nanti akan dibunuh di hadapan ini. Saudara lihat pembunuhan sekarang itu begitu mengerikan. Sampai hari ini kasus-kasus pembunuhan. Saya melihat sungguh manusia berani membunuh. Kenapa manusia bisa membunuh? Rohnya dingin. Sebenci-bencinya saudara sebagai orang Kristen, kalau masih ada firman, firman itu menghangatkan saudara. Membuat saudara takut untuk membunuh sesamamu yang menjengkelkan. Lewat bagaimana saudara membunuh orang? Perjanjian Lama berkata, orang membunuh itu artinya menghilangkan nyawa. Dengan apa? Dengan racun, dengan pedang, ya kan? Dengan apa saja bisa. Tetapi perjanjian baru, Yesus berkata, kamu belum membunuh, kamu belum punya strategi, tapi hatimu sudah menetapkan, aku benci sama dia. Aku katakan, kamu membunuh. Kenapa? Karena benci itu menjadi syarat saudara sudah bergeser dari jalan Tuhan, gak akan sampai ke tujuan. Itu Alkitab begitu luar biasa. Benci saja, aduh aku gak senang itu, aduh orangnya begitu.
Pagi saudara lihat hari ini nonton politikus ini begini negara, saudara melihat macam-macam manusia di TV yang sedang merusak negerimu sendiri, negeri kita sendiri. Orang Kristen dia ada kayak begitu. Tapi awal kita membawa kita bukan tindakan itu, bukan orang Kristen. Masa kita berdiam, masa kita salah? Benar, itu maunya iblis, saudara, emosi. Itunya maunya iblis, saudara, akhirnya meluapkan emosi saudara dengan tidak beraturan. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, halo? Oh, pakai masker saudara ya, nggak terdengar, teredam saudara. Gak enak ya pakai masker, habis nyanyi mencium baunya sendiri, gak enak nggak saudara? Ya, sudah sikat gigi, sudah pakai itu, nyanyi, habis itu dia, saya setiap besok pagi pakai masker. Waduh saudara, ini saya ngocok sekali begini. Sampai saya satu tisu itu bisa seperti air rendam. Saya lihat tadi sikat gigi, bau juga. Manusia itu bau, saudara. Tapi ditutupi sama Lifebuoy, ditutupi sama minyak wangi, ditutupi sama ini. Bau manusia. Kenapa? Karena dosa. Apalagi saudara ada sakit di dalamnya. Tapi firman Allah itu luar biasa sekali. Firman Allah itu yang membuat kita bertahan menghadapi proses pembusukan yang alamiah yang akan terjadi di dunia. Akhir zaman. Yang ketiga, ayat yang ke-14. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Akhir zaman itu adalah pemberitaan Injil. Hari pemberitaan itu. Siapa yang memberitakan Injil? Orang-orang yang memiliki kasih Tuhan. Orang-orang yang memiliki kasih Tuhan, dia akan memberitakan Injil. Orang yang memiliki kasih Tuhan, dia akan memberitakan Injil. Dia akan memakai hidupnya ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara menjadi orang tua yang benar di rumah seperti firman Allah. Saudara memberitakan Injil sama anak-anakmu. Kalau punya pembantu melihat Injil. Kalau saudara punya tetanggamu melihat Injil. Kalau saudara berrelasi dengan banyak orang melihat Injil. Pekerjaanmu harus memberitakan Injil. Rumah tanggamu, sekolahmu, kuliahmu, pekerjaan dan sebagainya, itu sarana memberitakan Injil, saudara. Yang luar biasa. Itu sebabnya kekristenan itu bukan mengikat. Kekristenan itu memberkati manusia yang salah. Karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka saudara yang menjadi alatnya Tuhan. Supaya saudara melakukan firman Allah. Ya. Nanti akan ada orang membujuk ini, ya begini, ya enggak. Kenapa kamu enggak? Imanku lewat firman Allah berkata tidak demikian. Orang lain tidak mau dengar alasan, tidak masalah. Saudara mungkin tidak diajar, tidak menikmati kenikmatan dunia, tidak masalah. Tetapi apa? Tetapi karena saudara sudah menikmati kekekalan. Orang yang menikmati kekekalan ini, dia bisa membedakan. Ini tidak membuat saya jadi baik. Ini membuat saya jauh dari Tuhan. Ini membuat saya tidak jadi efektif dalam hidup ini. Hidup gelisah terus, hidup tidak tenang terus, hidup tidak bisa tidur karena melakukan hal yang salah, hidup makan tidak enak. Saudara, dikira orang yang sudah melakukan kegiatan yang melanggar firman Allah hidupnya enak, tetap enak. Enggak, saudara.
yang hidup paling enak, walaupun dilihat orang hidupnya tidak enak. Kenapa? Karena dia melakukan firman Allah itu dengan sebaik-baiknya. Dia menikmati hidup. Sehingga apa? Sehingga dia bisa tolak. Kamu mau untung? Enggak. Kamu mau nikmat? Enggak. Kamu mau ini? Enggak. Kenapa? Sebab keselamatan itu rusak karena itu. Dia pilih keselamatan. Itu luar biasanya. Itu sebabnya anak-anak Tuhan dilatih di akhir zaman ini. Apa saudara? Memberitakan Injil. Baru tiba kesudahannya. Maka Yesus nanti mencatat ayat-ayat sebelumnya. Kamu yang mempercepat kedatangan Tuhan. Loh, kamu kenapa? Jangan simpan diri sendiri keselamatan. Keselamatan itu tidak sebuah cahaya diletakkan di bawah gantang, tak boleh. Keselamatan itu jangan malu kalau itu firman Allah, saudara. Kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Di dunia ini begitu banyak godaan. Godaan itulah yang membuat sinar kita bersinar memberitakan Injil. Ya. Mungkin orang berkata, jadi orang itu kaku, nggak bisa diginikan, nggak bisa beginikan, nggak bisa beginikan. Bukan begitu, tetapi karena dia ikut firman, ya, ikut Tuhan. Maka Tuhan sendiri dikatakan, aku datang tidak melayani, tapi malah aku datang tidak untuk dilayani, dihormati Tuhan. Kamu duduk di sini, kamu tenang nikmati, tidak. Tapi Tuhan seperti hamba manusia yang begitu luar biasa. Tapi untuk itu manusia diselamatkan. Dan manusia yang sudah diselamatkan punya perjalanan. Aku akan hidup seperti Yesus, bukan menjadi Tuhan Yesus, tetapi menjadi seperti yang Tuhan perintahkan. Kalau menjadi Tuhan Yesus sudah seperti Lucifer. Lucifer itu dosanya kenapa? Karena ingin menjadi Allah. Itu sebabnya manusia menjadi seperti Yesus. Kenapa? Mau hidup kudus, mau hidup benar, mau hidup seturut firman-Nya Allah. Kita mau seperti Yesus. Maka Paulus tuliskan, ini menjadi contoh hidup di akhir zaman. Contohnya apa? Yuk kita lihat 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal yang ke-10. Hidup di akhir zaman harus begini. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Ayat yang ketiga dan 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Orang yang hidup di akhir zaman adalah orang yang hidup, makan dan minum rohani dari Kristus. Tetapi peringatannya apa? Ayat yang kelima. Peringatannya ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10. Saya baca ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian. Artinya bagaimana? Walaupun saudara makan dan minuman rohani, tapi saudara harus membuktikan Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Artinya apa? Sudah makan rohani dan minum rohani, tetapi yang dihasilkan ini, ayat yang ke-6 kita mulai. Semuanya itu terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Yang nomor 1, sudah punya firman, ada Roh Kudus, tetapi kenapa tetap berbuat jahat? Itu diingatkan oleh Tuhan, itu tidak benar, pasti ada yang salah. Yang kedua, ayat yang ke-7, dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala. Saudara, kita sudah punya firman, sudah ada Roh Kudus.
Itulah peringatan di akhir zaman. Jangan jadi jahat. Sudah punya firman, punya roh, jangan nyembah berhala. Jangan suka. Satu kali saya buka handphone, ada iklan film Korea, saudara. Yang dalam film Korea itu lagi trending di dalam handphone tentang zodiak. Saya lihat, maka orang ini selalu berkata setiap pagi dia buka handphone, dia selalu bilang, oh hari ini saya beruntung, oh hari ini saya begini. Saudara, itu artinya membuat Allah lain selain Allah yang hidup. Sebab kenapa? Sebab Allah yang hidup menuntun kita, Allah yang hidup mengajari kita dengan hak yang mutlak, saudara, untuk membawa kita. Tapi ada Allah yang lain yang mau menggoda kita. Maka jemaat Galatia pernah ditegur, siapa yang mempesona kamu sehingga kamu meninggalkan Yesus Kristus yang sudah tersalib buat dosa. Paulus dengan sedih sambil dia berkata, siapa yang mempesona kamu? Kamu tinggalkan Yesus yang sudah mati. Kalau Paulus berkata demikian, maka benar yang dikatakan Yesus, akhir zaman itu akan terjadi penyesatan, pengkhianatan, luar biasa penderitaan dan sebagainya. Tapi orang Kristen bangkit di akhir zaman ini dengan sabda yang hidup, memberitakan Injil Kerajaan. Jadi sama seperti Yesus. Ayat yang ke-8. Yang ketiga, jangan kita melakukan percabulan. Orang Kristen sudah dengar firman, punya Roh Kudus, masih cabul. Banyak gak? Banyak, saudara. Siapa saja, semua lapisan orang Kristen, dari orang tertinggi di gereja sampai orang yang mungkin biasa orang Kristen, semua kena cabul. Hati-hati. Itu sebabnya kita katakan menjadi peringatan, jangan ada percabulan. Apa itu percabulan? Menyelewengkan hubungan yang tidak baik. Masalah seksualitas, saudara lihat, tambah habis. Tambah subur. Siapa? Semua agama ada. Kristen banyak, pendeta banyak. Karena saudara pernah lihat dong di media. Tapi kita berdoa supaya dia bertobat. Kenapa? Karena memang iblis punya serangan yang luar biasa. Saudara menikah dengan wanita yang cantik idaman saudara, dia sudah punya anak, bertambah pernikahan banyak umur, kecantikan muda, diri sendiri lupa apa dia masih ganteng. Tapi tidak masalah, itu iblis luar biasa. Tetap percabulan di mana-mana luar biasa. Makanya contoh, punya firman, punya Roh Kudus, tetapi kalau tidak diterapkan, bisa menyembah berhala, bisa berbuat jahat, bisa buat percabulan. Alkitab ini begitu luar biasa, dia tidak pernah tutup-tutupi. Kenapa? Karena Alkitab mau menyembuhkan kita dari kesesatan. Alkitab mau menyembuhkan kita dari penyakit tidak sampai kepada keselamatan. Sebab yang dikatakan ini nanti, kalau saudara tidak bertobat, saudara tidak akan selamat. Ya, Tuhan berkata dengan kamu tidak bertobat, kamu tidak akan bisa. Karena selamat itu bertobat. Bertobat itu artinya sadar dan meninggalkan, kembali percaya. Sadarnya katakan, Tuhan ampun, dulu aku kok sok begini Tuhan ya. Jadi aku cabul, aku kira aku setia sama istriku, setia sama suamiku. Ternyata aku juga tidak setia. Saudara, ya kan? Belum LGBT,
Indonesia ada kasus yang diperdebatkan tentang homoseksualitas. Mengerikan, saudara. Ini orang-orang yang luar biasa, bertugas tapi tidak berdaya menghadapi demikian. Siapa yang menyembuhkan dunia ini? Siapa? Orang-orang Kristen dipanggil Tuhan menjadi firman, untuk melakukan firman. Sebab yang dilakukan menjadi berkat buat orang lain. Rumah tanggamu meskipun banyak persoalan, tetapi menjaganya sesuai firman, engkau menjadi berkat yang begitu luar biasa. Berkat itu bagaimana? Orang bukan dari mulutmu sendiri, dari mulut orang lain katakan, dia orang Kristen, tapi dia baik sekali. Itu sudah jadi berkat. Bukan saudara muji diri sendiri, itu enggak. Tapi dari mulut orang lain yang ngaku, dia meskipun hidupnya sederhana, tapi rumah tangganya menjadi berkat. Suami istri rukunnya kayak begitu. Anak-anaknya semua dibikin nurut. Emang gampang bikin anak nurut? Bapak ibunya itu bertugas luar biasa. Mungkin dia doa puasa, saudara. Engkau gak ngerti. Jangan anggap remeh orang tua meskipun dia yang terpelajar. Tapi dia sayang kamu sampai dia doa puasa buat kamu. Bisa bayar apa, saudara? Sehingga saudara sukses. Gak akan bisa terbayar. Sebab dia berurusan dengan Tuhan. Dia di tengah ketidakmampuan. Yang penting anakku sekolah. Tuhan tolong. Meskipun susah buka jalan Tuhan. Anak-anakku semua. Ya semua bisa begini. Itu sudah kekristenan ditunjukkan. Orang-orang demikian mungkin orang gak lihat. Tapi orang mengatakan mendapatkan satu berkat yang luar biasa. Sebabnya kalau anak-anak sudah sekolah tinggi, jangan sombong sama orang tuamu. Jangan hina orang tuamu yang biasa. Bentuk engkau menghargai engkau juga, engkau akan semakin sayang sama orang tuamu. Meskipun orang tuamu dikatakan dalam tanda kutip, orang katakan orang tuaku ini deso, orang tuaku ini enggak begini. Tapi orang Kristen yang sungguh-sungguh, dia akan hormati dia apapun. Sebab kenapa? Karena dia tidak bisa berdoa untuk dirinya sendiri. Itulah tugas orang tua yang luar biasa. Berdoa, menangis, berpuasa, rela berkorban apa saja untuk melakukannya. Jamnya cepat sudah, ntar lagi selesai. Ayat yang ke-9 baru cabut. Dan janganlah kita mencobai Tuhan. Sudah punya firman, punya Roh Kudus, masih mau mencobai Tuhan. Dengan apa? Jangan bersumpah. Jangan suka bernasar sembarangan sama Tuhan. Ya kan? Saudara bernasar sembarangan sama Tuhan itu bahaya. Saudara janji Tuhan, nanti kalau aku begini, aku akan setia, aku akan melayani. Sudah diberkati gak melayani Tuhan. Setia sama Tuhan. Kenapa? Mencobai. Tuhan gak pernah, gak pengen saudara janji sama Tuhan. Tuhan hanya ingin saudara hidup sama Tuhan. Gak perlu janji. Makanya di dalam Kisah Para Rasul ada Ananias dan Safira mati karena Roh Kudus. Itu diizinkan. Kenapa? Dia jual tanah. Dia cuma ngomong begini, semua yang aku jual aku kasihkan. Begitu dikasih banyak, lalu dia mengubah seperempat aja buat Tuhan. Petrus hanya berkata, kamu yang berjanji kasih semua. Sekarang begitu terima uang, kamu kasih seperempat. Tuhan gak marah, itu uangmu, itu demikian. Karena Tuhan berkata kamu berjanji. Makanya firman katakan, jangan sembarangan berjanji sama Tuhan. Kalau Tuhan memberikan janji, dia gak sembarangan. Dia pasti mengenapi. Kalau manusia berjanji, itu karena kepepet, gak mikir panjang. Semua jangan macam-macam jadi sama Tuhan. Lebih baik hidup taat seperti Tuhan. Ya kan? Setia sama Tuhan. Jangan berjanji. Apalagi
bersumpah. Orang Kristen itu sederhana, tapi yang sederhana ini sulit sekali. Kalau iya, kalau tidak. Yang ke-10. Ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Sudah punya firman, punya Roh Kudus, tapi bersungut. Ada berapa dosa, saudara? Ada 5 yang Paulus sampaikan. Ini menjadi nasihat. Hidup di akhir zaman memberitakan Injil, tapi jangan lakukan 5 hal. Jangan berbuat jahat, jangan menyembah berhala, jangan berbuat cabul, jangan mencobai Tuhanmu, dan jangan bersungut-sungut. Kenapa? Kita baca 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Orang punya firman, punya Roh Kudus, tetapi tidak mau firman Allah itu memproses sehingga dia mentaati akan 5 hal yang dibenci Tuhan tadi. Dia berkata begini, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan. Orang itu nggak tahu sudah berbuat campur, sungut-sungut nggak tahu, tapi rasa diri yang sadar. Tuhan hanya katakan, orang meskipun dengar firman, punya Roh Kudus, tetapi masih akan 5 hal itu, dia belum berdiri teguh di dalam Tuhan. Teguh. Itu sebabnya Paulus bilang, siapa menyangka? Aku sudah punya firman kok. Aku sudah punya Roh Kudus dalam diriku. Tetapi ada perjuangan 5 hal tadi. Paulus berkata, ia menyangka, ia begitu. Hati-hati ia jatuh. Kenapa, saudara? Karena firman Allah katakan, orang yang punya firman, punya Roh Kudus, tapi masih melakukan 5 hal itu, karena dia hanya pakai pikirannya sendiri, dia hanya pakai kesenangannya sendiri, dia hanya pakai keputusan yang sepihak. Dia tidak mau ikuti apa kata firman Tuhan yang apa adanya. Firman Allah tidak akan berubah sampai kiamat. Kejadian sampai baik. Orang mau secara pintar mau memutarbalikkan kata-kata. Sudah lihat, kata-kata Allah mau digoyang dengan Yahweh. Memang artinya Yahweh, tetapi orang akan memasukkan dengan maksud yang jahat itu dari iblis. Dan maksud yang demikian. Sudah bisa lihat ajaran ini sekarang kocar kacir luar biasa, mempermalukan Kristen. Saudara mau pakai itu yang benar gak apa-apa. Karena apa? Karena ada banyak manusia yang Allah sejak zaman Nimrod dikacaukan dengan suku-suku bangsa berjumlah banyak sekali. Ada bahasa-bahasa yang berbeda. Bahasa Indonesia Allah dengan huruf A. Ejaan yang sama untuk orang-orang yang di timur. Kata Allah mereka itu berhala. Tapi Allah ngerti. Di Indonesia kata Allah itu bukan Allah kecil, Allah yang besar. Mereka ini punya semangat kembali menyatukan semua bangsa. Enggak. Penyatuan itu datang dari Tuhan. Nanti kerajaan Allah dari berbagai macam suku, bangsa, dan bahasa. Orang ingin menonjolkan diri supaya kelihatan berjasa. Untuk apa? Untuk kata Yahweh ini, untuk begini, oh dia hebat. Allah nggak pakai ajaran itu bukan dari Tuhan. Dan hari ini tidak ada ceritanya apa-apa. Ya, saudara bisa lihat. Maka akhirnya menyapa teruskan. Jangan boros waktu. Nanti kalau saudara boros waktu, sudah melihat, oh ternyata salah ya. Ternyata begini. Tapi saudara nggak percaya. Boros waktu. Ikut Tuhan. Harus menikmati hari-hari ini. Ajar kami bijak. Jangan boroskan waktu yang ada. Sebab pimpinan Tuhan itu begitu luar biasa.
dipakai semua lapisan dengan bahasa Tuhan yang penuh anugerah. Ketika dia taat setia meskipun sederhana, dipakai Tuhan luar biasa. Supaya bertemu, supaya iman yang teguh. Akhirnya pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan. Untuk siapa? Untuk yang imannya teguh. Tapi yang menyangka berdiri teguh dia jatuh. Pencobaan yang dialaminya akan menghilangkan dia dari kehidupan yang sesungguhnya. Tapi pencobaan yang kamu alami, kalau engkau berdiri dengan iman yang teguh, tetap sama Tuhan, engkau justru akan melihat jalan keluar dari Tuhan. Imanmu dibuktikan melewati semua pencobaan. Mari kita jalani di tengah COVID-19 ini. Begitu banyak berita-berita di sana. Tapi kita jalani dengan hikmat daripada Tuhan. Kita percayai pemerintah yang berasal dari Tuhan. Dan kita percayai pemerintah Tuhan yang rohani di dalam firman dan Roh Kudus sambil terus menjaga. Oh, di zaman susah, gak usah setia, cabul, menyembah berhala, bersungguh-sungguh. Jangan, tetap beriman teguh. Walaupun ini masa yang tinggi dengan kamu, supaya kau melihat jalan keluar yang Tuhan siapkan. Mari kita berikan bersama-sama. Kita datang kepada ada satu lagu lagi. Mari bersama-sama. Waktu Tuhan tolong saya. Wah
terima kasih. Kami berterima kasih. Pakailah kami. Ampunilah dosa kami kalau kami masih sering berdosa. Baharui kami. Jangan kami Tuhan. Kami masih dari kesempatan hidup. Kami mau sungguh-sungguh hidup benar. Kami mau hidup melakukan kehendak Tuhan. Di masa yang sukar dan sulit ini. Tolong kami Tuhan. Untuk kami setia taat kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan pakai hidup kami ini untuk menjadi berkat. Banyak orang di Indonesia, di kota Seragen, di sekitar tempat kerja kami, di lingkungan kami tinggal, bahkan dimanapun kami melangkah. Mereka perlu Tuhan Yesus, mereka perlu Juru Selamat. Jadikan kami pemberita-pemberita yang menjadikan Tuhan disenangkan dan suka. Terima kasih, kami sudah terima berkat firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati kepada firman Tuhan yang boleh menguatkan kita, menemukan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sebentar kami memberikan persembahan kita yang diberi kepada Tuhan yang bertugas dalam maju ke depan. Mari kita ambil persembahan kita dalam berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan sebagian dari apa yang kami miliki, berkat dari Engkau Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan, biar berkenan di hadapan Engkau Tuhan, pekerjaan di tempat ini Tuhan. Ampuni Tuhan segala kelebihan dan kekurangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya berdoa. hari Kamis besok kebagiannya online atau depannya bagian biasa. Dan kita berada di minggu yang ketiga, maka seperti biasa diberikan kesempatan bersaudara untuk memberikan persembahan. Kalau dulu biasanya untuk sekarang
kepedulian secara bisa masukkan di kotak depan secara mau pulang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Doa pagi kembali tetap berjalan seperti biasa. Tuhan memberkati. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin dan berkati ibadah pagi ini dari awal sampai selesai. Kami sudah memuji Tuhan dengan sukacita dan kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau penolong kami, Engkau akan menolong kami sehingga setiap firman yang kami dengar, kami diberikan kekuatan kesanggupan, kami bisa menerapkan dan melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami masuk di dalam rencana Engkau yang luar biasa yang Engkau akan kerjakan di hari-hari, di hari-hari yang terakhir ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan, yang berbahagia sepanjang minggu ini. Engkau juga berkati tumpangkan tangan matanya, berkati kehidupannya Tuhan, di dalam pekerjaan, dalam rencana, oh Tuhan, tapi berkat rohani supaya semakin kokoh dan kuat dan bertumbuh semakin, oh Tuhan, benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkati kami semuanya. Sebentar kami tinggalkan tempat ini, kami pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Terimalah saudara, kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan dan urapan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, mulai sekarang, besok, sampai Maranatha Yesus datang untuk menjemput kami semua masuk di dalam kerajaannya, kemuliaannya yang kekal selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan